してもラブコメイベントが。Di episode sebelumnya, meskipun Alia dicurangi oleh Taniyama di rapat umum, dia tetap memenangkannya. Pada waktu itu, sebab Kuzi memilih Alia ketimbang Yuki, ternyata semua itu karena Kuzi merasa bersalah dengan Yuki di masa lalu. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah kemenangan Alia terhadap Taniyama, di kediaman Yuki, keluarga Suo telah mendengar kejadian tersebut. Apapun penyebab kekalahan Taniyama hingga membuatnya kabur, kepala keluarga Suo menyuruh Yuki untuk tidak boleh kalah dari Kuzi. Bagi si kakek, meskipun bakat Yuki tidak sehebat dengan Kuzi, akan tetapi bakat yang besar datang juga tanggung jawab yang besar, dan Kuzi telah menghindari hal tersebut. Lantas Yuki pun mengerti nasihat dari si kakek. Setelah obrolan tersebut selesai, si ibu sempat menghampiri Yuki. Si ibu bertanya kedekatan Yuki dengan Kuzi. Tentu saja Yuki menjawab, dia masihlah dekat seperti dulu. Si ibu bersyukur mendengar hal itu. Di samping itu, si ibu menyemangati Yuki yang mau belajar bahasa Mandarin. Yuki-san, setelah itu di kamar Yuki langsung meminta memeluk Ayano supaya perasaannya menjadi lebih baik. Akan tetapi cara Yuki kok seperti ini ya guys? Nah, keesokan harinya di sekolahan, Kuzi yang baru masuk kelas langsung dikerumuni oleh teman-temannya. Mereka semua penasaran sejauh mana rencana Kuzi kok bisa mengalahkan Taniyama. Mendengar pertanyaan itu, Kuzi menyuruh mereka untuk menanyakan langsung kepada Alia. Akan tetapi Alia yang ngangong-ngangong saja, lantas Kuzi menendang kursi Hikaru untuk meminta bantuannya. Dengan begitu, Alia baru menjawab semua pertanyaan dari mereka. Mendengar jawaban dari Alia, mereka semua malah seperti telah menghina Taniyama. Seketika Alia marah dan meminta Kuzi untuk berbicara empat mata di ruang OSIS. Ketika sesampainya mereka berdua di ruang OSIS, Kuzi sepertinya tahu reaksi Alia barusan merupakan kekesalannya akibat mendengar Taniyama dihina. Bagi Alia, kemenangannya atas Taniyama kemarin tidak bisa disebut dengan kemenangan, sebab Taniyama kemarin hanya menyerah dan tidak sepenuhnya dikalahkan mereka berdua. Yang jelas di sini, Alia berniat membantu menutupi aib Taniyama. Mendengar itu tanpa berpikir lama, Kuzi setuju mau melakukannya. Seperti perkataan waktu dulu kalau dia akan selalu ada untuk Alia, seketika Alia tersipu malu dibuatnya. Tapi di sini juga terdapat ketua OSIS dan Chisaki yang sedang bersembunyi dari mereka. Seolah-olah Kuzi bersikap seperti tidak mengetahui keberadaan mereka. Sedangkan Alia yang sudah baper dan memberikan kode-kode kepadanya, lantas Kuzi mau tidak mau harus mengalihkan perhatiannya. Mengetahui itu, Alia terkejut mendengarnya. Keadaan yang berubah menjadi canggung, mereka semua sepakat untuk saling berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kejadian tersebut membuat Alia malu dan pergi meninggalkan Kuzi. Singkat cerita, nampak Kuzi sedang menemui Miyamae di kelasnya. Entah apa tujuan Kuzi, akan tetapi melihat adanya circle Miyamae yang merupakan anak gaul, dia hanya berdiam diri di pintu kelas. Akan tetapi di sini Nanao menyadari keberadaan Kuzi dan juga tahu kalau Kuzi ingin berbicara empat mata dengannya. Sehingga mereka memutuskan pergi ke kelas yang kosong. Bukannya membahas tujuan dari Kuzi, Miyamae malah merasa Kuzi ingin mengajaknya berpacaran. Terlebih lagi saat ini dirinya sedang jomblo. Maka dari itu dia tidak keberatan jika bersama dengan Kuzi. Namun di sisi lain, Miyamae sendiri belum pernah mengalami pacaran dengan yang dia suka. Mendengar itu lalu Kuzi menasihati supaya lebih menghargai dirinya sendiri. Seketika Nanao terkejut dibuatnya.
Sebab perkataan itu sama persis dengan yang Taniyama bilang kepadanya. それさやっちにも言われた。 Dan kemudian obrolan berlanjut ke tujuan utama Kuze mendatanginya. Di sini Kuze berniat menghentikan gosip buruk tentang Taniyama. Sadarnya Kuze kalau Miyamae mempunyai pendukung yang banyak, maka dari itu kedatangannya saat ini untuk mengajak Miyamae bekerja sama. それはまあお優しいことで。 Lantas Kuze berencana untuk menyebar rumor seakan-akan Taniyama pergi bukanlah karena kekalahan. Miyamae mengerti maksud dari Kuze. Dengan rencana tersebut, Miyamae sepakat dan langsung pergi dari situ. そういうことでおっつ。 Momen kali ini Kuze merasa seperti diadegan mata-mata di manga. Seketika Kuze mencoba memanggil Ayano yang mirip seperti mata-mata. Dan benar saja Ayano muncul bersama dengan Yuki. Ayano. はいマサチカ様。俺のことはお忘れかいブラザー。 Alasan mereka berdua bisa berada di situ saat mereka berpura-pura mengadakan pertemuan rahasia seperti seorang mata-mata. Pertemuan itu tidak sengaja melihat Kuze yang mencoba mendekati Miyamae. Maka dari itu mereka bersembunyi di balik meja untuk mengupingnya. 教卓の裏に潜んでいたのだよ。 また机の下かよ。 Saat obrolan mereka tengah berlangsung, datang Alia yang mengejutkan Kuze. Melihat adanya Yuki dan Ayano di situ, dengan memendam rasa cemburu, Alia pergi meninggalkan Kuze. それじゃあごゆっくり。 Di sisi Miyamae yang berjalan kembali ke kelas, diperlihatkan kejadian perkataan Taniyama yang sama persis dengan Kuze. Di mana waktu itu saat Nanao sedang adu jigong dengan pacarnya, tidak sengaja Taniyama melihatnya. Sehingga dia sangat marah dan menampar Miyamae. Dengan begitu emosi dia menasihati agar Miyamae lebih menghargai tubuhnya sendiri. もっと自分を大事にしなさい。 Kembali ke Miyamae yang sudah berada di kelas. Sesuai rencana yang dibahas dengan Kuze barusan, Miyamae memberitahu kepada circle-nya kaburnya Taniyama kemarin bukanlah sebab kekalahannya. Melainkan Taniyama sedang marah akibat Miyamae telah memakai cara curang し kemarin. たのも私が原因だし。 Di sisi Kuze yang berusaha menjelaskan kejadian barusan kepada Alia, akan tetapi usaha Kuze tidaklah berpengaruh. Terlepas dari itu, Kuze mengajak Alia sepulang sekolah untuk belajar bersama. 何の冗談？ シンプルに失礼だなおい。 Di ruang OSIS mereka mulai belajar bersama. Akan tetapi jarak duduknya yang terlalu dekat membuat Kuze merasa gugup dibuatnya. Nampak terlihat jelas kalau Alia seperti masih cemburu kepadanya. Saat Kuze berharap tidak ada orang yang melihat ini, あら？申し訳ない。 sebagai rivalnya Alia lantas Yuki meminta bergabung untuk belajar bersama. Dengan terpaksa Alia memperbolehkan Yuki untuk bergabung. Padahal sebenarnya dia hanya ingin berduaan dengan Kuze. なあめ言葉4話 Di tengah mereka belajar bersama, Alia heran dengan cara belajar Kuze yang memilih membaca daripada latihan soal. Mendengar itu, Yuki memberitahu kalau Kuze memanglah seperti itu. Hal itu Alia tambah cemburu dibuatnya, sebab kedekatan mereka itu seperti lebih dari teman masa kecil. Tidak lama obrolan mereka terpotong dengan kedatangan Masha. みんなお疲れ様。 Mereka berempat dibuatkan teh oleh Masha. Saat Masha mendapati buku tutorial hipnotis, dia menyuruh Alia untuk mempraktekkan kepada dirinya. Karena terus-menerus ditolak oleh Alia, sehingga Masha meminta kepada Kuze untuk mencobanya. Dengan panduan buku tersebut, Kuze memulai menghipnotis Masha. Perlahan-lahan Masha benar saja terhipnotis olehnya. 1、ほい。 Alia sempat menganggap kalau Masha sedang berbohong. Namun di sini Masha tidak merespon perkataan dari Alia. Lantas Kuze dengan panduan buku tersebut mencoba melepaskan hipnotisnya. 久世君続きは？ Dan benar saja Masha terbangun dan tidak ingat apa yang terjadi barusan. Mendengar itu Alia masih menganggap Masha sedang bercanda. Namun di sini Yuki menyuruh Alia untuk mencobanya sendiri. 俯瞰できれば疑いも晴れるのでは？ Seperti apa yang dilakukan Kuze kepada Masha, saat ini Kuze melakukannya kepada Alia. Dan benar saja perlahan-lahan Alia terhipnotis olehnya. Anehnya di sini, Masha juga ikutan terkena hipnotis. Melihat itu, inilah kesempatan bagi Yuki untuk meremas 2 buah melon mereka.
マジかよ、エロいことし放題じゃねえ。思っても言うんじゃねえ。 Supaya mereka mengungkapkan rahasia paling memalukan, Yuki memiliki rencana membuat mereka tidak terkendali. Kemudian Yuki memerintahkan mereka berdua dan inilah yang terjadi. なあユキ、なんで俺無限用しましてくれませんか。 Yuki heran dengan tingkah mereka berdua. Tapi tidak berselang lama Alia dan Masha melepaskan pakaiannya. Mereka semua dibuat kebingungan dengan tingkah mereka berdua. Keadaan yang sudah seperti ini, dengan panduan buku tersebut, Kuze dan Yuki mencoba menyadarkan mereka berdua. Akan tetapi hal tersebut tidak berefek sama sekali. バルト、サイミンが解けます。1、2、はい。 1、2、はい。 Tidak berselang lama datang Chisaki yang membuat Kuze terkejut. Adanya Chisaki, Yuki menjelaskannya. Tidak perlu berpikir lama, Chisaki lah yang akan turun tangan untuk menyadarkan mereka berdua. Tidak lama kemudian, mereka sadar dengan kondisi yang kebingungan. Ditambah lagi mereka terkejut setelah mengetahui kalau pakaian mereka telah terbuka. Sedangkan Kuze yang mencoba seakan-akan tidak melihat mereka, sehingga dia dibabat habis oleh Chisaki. Aduh Lord, terus matamu yang kayak gini apa coba kalau nggak melihat? リセットしとく？ Inilah akhir dari Roshidere. Kira-kira bagaimana sikap Alia kepada Kuze setelah kejadian tersebut? So, seperti biasa kita tutup episode kali ini ya guys.